Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Saat ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita akan kembali beribadah online di minggu terakhir bulan Agustus saat ini. Kita percaya bahwa apa yang terjadi saat ini semua perkenanan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita akan selalu tenang, dan hanya dekat Allah saja kita akan selalu diberikan berkat-berkat yang daripadanya. Mari kita akan katakan hanya dekat Allah tuh. Dekat Oh
indah Katakan ku ingin selalu Haleluya Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Masih ada kesempatan Tuhan memberi kami waktu untuk melayani Tuhan. Dan biarlah dengan segala keterbatasan kami datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kepada kami pengampunan dan kekudusan. Sehingga hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami berkenan selalu di hadapan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah virtual hari ini Tuhan. Dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Dapat memberkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya.
Kami hanya mohon Roh Tuhan mengambil pimpinan. Dan di dalam nama Yesus kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Kita percaya bahwa apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kita semua pasti itu rencana Tuhan, dan kita patut mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita akan siapkan hati kita. Kita sebagai rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai, seperti itulah kita yang selalu haus akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita karena masuk ke bagian firman Tuhan. Katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus,
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
semua buka hati buat Tuhan, tutup mata, buka hati buat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima dan mendengarnya. Kami siap taat dan melakukan firman-Mu dengan kekuatan dari Tuhan. Karena itu urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu dan kuduskan kami semuanya. Pada pagi hari ini agar firman-Mu datang kepada kami adalah firman yang berikan kami kekuatan yang pasti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salam. Selamat hari Minggu, selamat pagi pada hari Minggu ini. Saya percaya bahwa kita semua adalah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita ada dalam kekuatan Tuhan sampai pagi hari ini. Kalau kita ada karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah mengikuti ibadah virtual atau ibadah online pagi hari ini. Dan marilah kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki ibadah dalam bukan ibadah online di gereja. Jadi selama kita berada di ibadah virtual ini, kita buka hati kita untuk Tuhan, dan Tuhan tahu dimanapun kita berada. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu segala-gala yang ada pada kita. Saya percaya sekalipun kita menghadapi banyak hal, tapi satu hal Alkitab berkata, firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri atau engkau piatu, tapi aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita sekalian. Mari pagi ini kita mempersiapkan hati kita dan kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya ambil di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya 42 ayatnya yang ke-2. Hari ini pembacaan kita di ayat yang tidak panjang, maka kita ulangi 2-3 kali supaya nyantel itu di pikiran dan hati kita. Saya baca 1 kali, kemudian seluruh jemaat yang membawa Alkitab yang duduk dalam ibadah pagi ini, mari kita baca ayat 2. Setelah saya baca, saudara mengulanginya sehingga ayat ini menjadi ayat yang bekerja dalam hidup kita. Saya akan memulainya Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau ini Tuhan, ya. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, silakan jemaat membacanya. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup Melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita sekali lagi baca. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sangat sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Jadi kita lihat ayat ini yang ditulis oleh Ayub, dan pada masa itu Ayub bukan dalam masa yang sukses. Ayub bukan masa dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, Ayub berada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Keterpurukan Ayub, kalau saya pikir saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, terpuruknya Ayub pada saat itu lebih parah dari kita semua. Kalau ada mungkin dari tengah-tengah kita mengalami kegoncangan saat ini karena pandemi, kegoncangan ekonomi itu dirasakan sekali di seluruh dunia, bukan hanya di negara Indonesia. Kehancuran usaha pun dirasakan. Kemerosotan ekonomi sampai luar biasa mengerikan. Banyak orang berteriak, banyak orang ketakutan, banyak orang menderita. Pemerintah turun tangan tapi tidak mencukupi segala yang menjadi kebutuhan rakyat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apalagi kita melihat dari segi kesehatan, ya, dari segi kesehatan kita melihat bahwa
seluruh dunia sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Manusia tidak bisa lari. Mau lari kemana? Manusia tidak kuat. Kekuatan kita tuh terbatas. Tidak ada manusia yang bisa melewati dengan kekuatannya sendiri kalau bukan Tuhan yang menyertai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama pada saat itu. Waktu Ayub mengalami hal penulisan dalam buku ini, dalam kitab Ayub 42 ini, Ayub dalam masa yang mengerikan sekali. Kalau kita alami, saya katakan tadi, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, mau tidak mau karena keadilan Tuhan, maka kita harus masuk dan ada di dalamnya. Tapi ingat, ada perjanjian Tuhan bagi kita sekalian. Ada janji Tuhan bagi semua orang percaya. Ada janji Tuhan bagi semua jemaat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat ini. Kalau saya bilang ayat ini sangat menyentuh saya. Karena kenapa? Karena ayat ini Ayub menulisnya ketika dia berada di tengah-tengah pembuangan. Pembuangan apa? Dia tidak berada di tengah-tengah keluarga. Dan pada masa itu rumah pun dia tidak punya. Keluarga pun jauh dari dia. Anak-anaknya pun seluruhnya mati, Alkitab katakan. Segala harta kekayaannya dalam satu waktu yang sama. Ada yang terbakar usahanya, ada yang hilang, ada yang mati karena penyakit sampar saat itu. Bahkan Ayub sendiri pun berada dalam sakit kusta yang tidak boleh berada di tengah-tengah lingkungan manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat Ayub menderita amat sangat, makan pun gak ada. Apa gak lebih menderita dari kita? Dan tubuhnya, Alkitab berkata, mengerikan. Koreng-koreng yang terlihat putih-putih, koreng yang bernanah. Dan tidak ada orang yang berani dekat kepada Ayub. Karena masa itu, masa orang-orang sangat takut dengan kusta. Karena waktu itu kusta belum ada obatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Ayub berada dalam kondisi yang sangat parah. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ketika Ayub harus meninggalkan kampung halamannya. Ayub harus berteriak buat dirinya sendiri. Dia berteriak berjalan sendiri dengan tertatih-tatih. Dia berteriak, najis, najis, najis. Dengan suara teriakan yang seperti itu, orang-orang tempat di mana dia akan melalui rumah orang-orang atau dekat dengan orang-orang, orang semua berlari ke dalam rumah, menutup pintu, dan lewatlah Ayub dengan berteriak, najis, najis, najis. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat situasi sekarang yang ada, kita melihat dunia sedang mengalami yang penyakit itu bernama COVID. Dunia sedang menghadapinya. Saya berpikir Ayub lebih parah menghadapinya. Betapa hancur hatinya ketika ia harus meneriakkan dirinya najis. Apakah Ayub seorang penzina? Apakah Ayub seorang koruptor? Atau apakah Ayub seorang pembunuh? Ayub, Alkitab berkata, di tanah Kus ada seorang laki-laki yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ia seorang saleh, Alkitab katakan. Dia bukan seorang pemberontak. Dia bukan seorang pembuangan. Seorang yang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, tidak ada kesalehan orang seperti Ayub pada masa itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya boleh katakan, Ayub adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan pada masa itu. Karena kalau Alkitab mengatakan Ayub adalah seorang yang saleh, itu berharga sekali. Ya, Ayub seorang yang dikasihi oleh Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi kenapa ia berada dalam kondisi yang sangat buruk? Saya ingat ketika iblis datang kepada Tuhan dan Tuhan bangga terhadap Ayub. Tuhan bilang apa? Tidakkah engkau melihat hambaku yang saleh Ayub? Lalu iblis bilang apa? Karena Tuhan menjaganya maka dia saleh. Coba Tuhan berikan itu kepada saya untuk menggoncangkan dia. Apakah dia masih saleh di hadapan Tuhan? Apakah dia masih beriman di hadapan Tuhan? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Maka iblis pun meminta dengan sangat supaya iblis merusak hidup Ayub saat itu. Saya pikir saudara yang kekasih, dengan berat hati Tuhan berkata, silakan. Kenapa? Supaya iblis tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang membela. Lalu jawab Tuhan kepada iblis, tetapi satu hal yang Tuhan minta, satu hal yang Tuhan perintahkan kepada iblis, jangan sentuh nyawa Ayub. Berarti dalam hidup kita nih, ada yang lebih berharga dari tubuh ini, ialah jiwa dan roh. Jiwa dan roh yang ada di dalam kita, yang menghidupkan tubuh ini, yang menjadikan kita hidup, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tubuh yang kita hidupi saat ini akan berlalu dengan waktu dan usia. Ada orang bisa mencapai usia yang tua. Saat ini nggak ada lagi orang yang berusia sampai 100 tahun. Ada, tapi nggak banyak bisa dihitung pakai jari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena tubuh ini mengalami penuaan, lalu banyak penyakit yang dihadapi, dan tubuh ini nggak bisa bertahan, ya, karena tubuh ini fana. Tapi ada yang di dalam tubuh ini, namanya roh dan jiwa. Itu berharga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada iblis, jangan kau sentuh nyawa dari Ayub itu. Rohnya jangan disentuh, jiwanya jangan disentuh, karena berada dalam lindungan Tuhan sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kalau kita ada saat ini dengan segala keberadaan kita, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita pergunakan seluruh hidup kita untuk Tuhan sebelum lalu waktu kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, lalu kita memperhatikan apa yang dikerjakan Ayub. Di saat dia berada dalam keterpurukan, di saat dia berada dalam segala yang tidak ada, itu sangat menderita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang seperti itu tidak cukup. Sahabat-sahabatnya datang dari tempat yang agak jauhan, ya, dari jarak. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ada protokol nih, ada jarak antara satu dengan yang lain, itu udah ada dari dulu, ya. Dari jarak yang agak jauh mereka berteriak, yuk, siapa tahu kamu itu bersalah dengan Tuhan. Kami nggak tahu salah kamu. Dengan lain kata, coba kamu berkata kepada Tuhan, minta pengampunan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini teman-teman dekat Ayub. Di saat Ayub jaya, mereka selalu bersama-sama. Di saat Ayub sehat, mereka selalu bersama-sama. Mereka terkejut dan sangat terkejut. Kok tiba-tiba ya Ayub jadi orang yang bukan hanya kere, tapi kok jadi orang yang hidup kayaknya dalam keterkutukan itu. Karena pada masa itu orang sakit kusta adalah orang penyakit yang dianggap terkutuk, ya, penyakit yang nggak bisa disembuhkan dan nggak toleransi. Orang yang kena sakit kusta pasti adalah orang hukuman gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama sahabat-sahabatnya juga berkata seperti itu. Kenapa ya Ayub kamu sampai kayak gitu? Kenapa ya kau menderita banget? Cobalah kamu minta pengampunan dari Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca, kita tahu
kan ceritanya. Oh, Ayub itu dirusak oleh iblis, dikocok itu sama iblis. Tapi teman-temannya kan nggak tahu yang seperti itu. Nah, teman-temannya datang bukan menghibur, bukan memberikan damai sejahtera, tapi memberikan kata-kata yang merusak perasaan dan hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada kalanya juga di tengah-tengah keadaan kita ini, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita ini nggak bisa memberi ketenangan kepada orang. Kita bisa mencela, kita bisa mengutuk, kita bisa berkata, kenapa ya dia alami kayak gitu ya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menjauhi. Bahkan ada di antara kita yang sama sekali nggak mau negur mereka, seolah-olah yang sedang mengalami hal yang seperti itu adalah orang yang memang terkutuk dan berada dalam keadaan dosa yang besar. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, seluruh sahabat-sahabat Ayub dinyatakan dalam Alkitab mereka orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Bahkan suatu saat Ayub diperintahkan Tuhan untuk memberikan pengampunan dan untuk berdoa bagi orang-orang yang sudah mencela, yang sudah menuduh, yang sudah menyampingkan, yang sudah menekan Ayub. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi saya bersyukur banyak di antara kita yang tidak seperti itu, taat akan firman Tuhan, ya. Banyak di antara kita, jikalau ada yang menderita, kita ikut turut bersama-sama dalam menghibur. Mungkin kita nggak bisa memberikan banyak, tapi dengan menghibur, dengan menguatkan orang yang menderita bisa terhibur, dikuatkan, dan bisa mengalami pertolongan dan kesembuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kegoncangan itu, banyak orang nggak bisa buat apa-apa, stres dengan omongan orang, stres dengan situasi, itu membahayakan hidup dan jiwanya. Tapi kita melihat Ayub ini bersandar penuh kepada Tuhan. Dan kita berkata tidak ada orang yang sama seperti Ayub pada masa itu. Imannya tidak digoncangkan ketika semua lenyap dari dalam hidupnya. Bahkan istrinya pun lari meninggalkan dia. Istrinya berkata kepadanya, udahlah Ayub, mungkin kalau kamu berpaling dari Tuhan, mungkin kalau engkau tidak mengakui lagi imanmu di hadapan Tuhan, lalu engkau akan mati, mungkin itu lebih baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Ayub berkata, aku lahir dengan telanjang, biarlah aku kembali dengan tidak mempunyai apa-apa di hadapan Tuhan. Luar biasa, ayat ini luar biasa, ditulis dengan perasaan hidup, perasaan hati yang mengalaminya. Dia katakan ayat ini di tengah-tengah kesukaran. Kata Ayub, aku tahu bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak terpikir sampai sini. Kita berpikir, ya kata orang. Kita berpikir, ya situasi gak mungkin saya bangun. Tapi Ayub berkata apa? Aku tahu, kata Ayub, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi yang seperti kita hadapi saat ini, yuk, Ayub adalah gambaran. Ayub adalah contoh yang Tuhan berikan kepada kita melalui pembacaan kita pagi hari ini, bahwa Ayub berkata, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Saya percaya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi hidup saya. Saya percaya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi hidup semua saudara. Saya percaya kita semua yang dengar firman Tuhan hari ini akan mengaminkan perkataan Ayub. Ya Tuhan, tidak ada rancanganmu yang gagal dalam hidup manusia. Walaupun kelihatannya kita mengalami yang gak enak, orang berkata sekarang ini.
mengalami hal yang buruk. Tapi ingat, tidak ada rancangan Allah yang gagal bagi kita sekalian. Bagi setiap pribadi kita, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Mari kita pegang firman Allah. Jangan dengar kata orang, tapi peganglah firman Allah. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Maka firman Allah dituliskan juga bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, ya. Harapannya panjang, harapannya selamanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya firman Allah pagi hari ini menguatkan hati, memberikan kekuatan pada kita sekalian. Kita seringkali berpikir, aduh kok kayak gini gitu ya. Tapi firman Allah berkata tidak ada rencana Allah yang gagal. Walaupun sudah terpuruk, walaupun sudah hancur, masih ada masa depan yang baik bagi Tuhan. Terutama kuatkan roh dan jiwamu. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Karena hidup dalam tubuh ini sementara, tapi hidup dalam roh dan jiwa nanti buat selama-lamanya. Itu penting. Isilah hidupmu dengan firman. Isilah hidupmu dengan mentaati firman Tuhan. Isilah perjalanan hidupmu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bahwa engkau tidak sendiri, tapi Allah memberkati engkau. Janji Tuhan yang berkata buat kita semua, Immanuel, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara sekalian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan melalui firman Allah yang memberikan kami kekuatan, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami bukan orang-orang yang gagal. Sekalipun kami menghadapi banyak hal yang kadang-kadang membuat kami bertanya, tapi kami tahu bahwa Allah adalah Tuhan kami yang luar biasa. Allah adalah Allah kami yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jaminan janjimu ada pada orang-orang percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong hamba-Mu, Tuhan juga menolong seluruh jemaat dalam keadaan apapun mereka saat ini Tuhan. Kalau mereka menghadapi sakit, kami tetap percaya jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang akan menolong dan menyembuhkan mereka. Kalau mereka dalam kesulitan, mereka berada di tengah-tengah situasi yang menyedihkan, Tuhan hiburkan mereka dan Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini datang kepada mereka, menguatkan mereka, menjadikan kekuatan dalam hidup mereka. Dan firman ini akan termaterai dalam hidup mereka, di langkah-langkah hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah penolong, Allah peneduh, Allah sendiri yang akan menyertai langkah-langkah hidup dari sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang dalam kekurangan, bukakanlah jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadikan pelita bagi jalan hidup mereka, terang bagi kaki mereka, dan hidup mereka pun akan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa khusus saat ini buat negeri dan bangsa kami Tuhan, di mana kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah negeri ini ya Tuhan, terutama punahkanlah segala kuasa-kuasa dari kuasa jahat. Kami berdoa Tuhan buat COVID yang berada di semua negara di dunia ini. Dalam nama Yesus, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, dan biar semua udara menjadi bersih. Virus-virus yang mengganggu Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah semua orang percaya Tuhan berikan kekebalan dalam tubuh mereka, imun yang baik, agar mereka dapat melewati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera dari surga. Pemimpin negeri ini sampai kepada RT RW, Tuhan menyertai mereka. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar tidak ada di antara mereka yang egois, tapi hati mereka
penuh dengan cinta akan negeri ini dan rakyat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di waktu yang akan datang kami akan beribadah kembali dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh kepengurusan gereja GSI. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagi saudara sekalian. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu dan menyinari perjalanan hidupmu dengan kekuatan dan berkat Allah. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, diberkati keluar masukmu. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kuat kuasa rohnya yang kudus, menyertai saudara dan memateraikan saudara dengan kekuatan dari roh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.